Halo, kembali lagi di channel YouTube saya. Oke, kali ini saya akan coba membahas salah satu topik yang mungkin menjadi topik yang penting buat kalian para pencari kerja, yaitu offering letter. Mungkin dari beberapa kalian atau mungkin sebagian dari kalian masih bingung tuh, apa itu offering letter? Nah, saya akan coba jelaskan secara singkat dan mudah dimengerti. Offering letter itu adalah surat penawaran pekerjaan yang diberikan dari suatu perusahaan kepada calon karyawan. Calon karyawan di sini sebut saja kamu. Jadi itu kayak surat cinta lah, di mana perusahaan itu ingin meminang kamu, menjadikan kamu sebagai karyawan di perusahaan itu. Dan umumnya offering letter ini akan diberikan kepada kamu kalau kamu sudah berhasil melewati semua tahapan seleksi. Jadi kalau sudah beres semua nih seleksinya, udah dinyatakan lulus, nah kamu akan mendapatkan surat offering letter. Keren kan? Nah, untuk video kali ini saya akan coba membahas lebih detail tentang apa aja tuh isi offering letter, terus hal-hal apa aja yang harus dilihat di dalam offering letter, terus bagaimana kita menyikapinya. Maksudnya, kita terima atau enggak nih offering letter? Karena pada prinsipnya offering letter tuh hanya surat penawaran. Kalian bisa menerima dan kalian bisa menolak. Mungkin ada yang bertanya-tanya, Bang, isinya di offering letter tuh apa aja sih? Terus pertimbangan apa aja yang harus kita lihat sebelum kita menerima offering letter itu? Oke, saya akan coba berbagi kepada kalian pengalaman pribadi saya dalam menilai offering letter yang sudah pernah saya terima. Oke, di video ini saya akan coba memberikan beberapa informasi yang pernah saya lakukan atau pernah saya alamin di beberapa tahun yang lalu. Jadi, saya tuh udah pernah menerima 1, 2, 3, 4, 5 offering letter dari berbagai macam perusahaan dengan jenis industri yang berbeda-beda. Dan saya sudah melakukan beberapa hal atau tips untuk menilai offering letter ini apakah layak untuk saya terima atau tidak. Jadi nggak selamanya harus diterima nih offering letter. Kalian bisa menolak kalau kalian merasa apa yang ditawarkan perusahaan itu tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Tapi kalian juga bisa menerima offering letter itu dengan segala kondisi yang diberikan perusahaan itu. Oke, mungkin masih bingung ya kalian apa itu isi offering letter. Nah, saya akan mencoba merangkum sedikit mungkin hal apa aja nih yang perlu kalian pertimbangkan dalam melihat offering letter. Yang pertama itu gaji and benefit. Terus yang kedua status karyawan, dan ketiga work location and point of hire. Nah, saya akan coba bahas satu persatu dari 3 item ini. Jadi kalian bisa perhatikan nih. Jadi nanti banyak nih, kelihatannya cuma 3 nih. Kalau kita bahas lebih dalam lagi, ternyata banyak hal yang harus kita lihat. Jadi biar kalian gak salah ngambil keputusan. Atau at least ketika itu emang keputusan mutlak yang harus kalian ambil, kalian sudah tahu hal-hal apa aja yang harus kalian tanyakan kepada HRD. Karena banyak sekali fresh graduate yang menerima offering letter tuh udah begitu dapat offering letter, dia langsung buru-buru tanda tangan tanpa dia tahu term and condition di offering letter itu seperti apa. Maksudnya ada beberapa kondisi yang mewajibkan si calon karyawan ini harus seperti ini, atau mungkin ada benefit yang harus dikurangin mau ditambahin. Nah, itu kalian harus tahu. Oke. Jadi kita mulai aja nih. Yang pertama, kita akan bahas tentang gaji dan benefit. Di gaji dan benefit ini saya bagi menjadi 7 item yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, gaji pokok. Gaji pokok itu adalah gaji mutlak yang akan kalian terima atau wajib kalian terima di suatu perusahaan itu. Jadi kayak pokok, namanya pokok ya, itu ya apapun keadaannya kalian pasti menerima itu. Gaji pokok. Kalian perlu melihat gaji pokok yang ditawarkan perusahaan kepada kalian di offering letter. Gaji pokok pasti tertulis secara detail dan jelas dan kalian amatin. Apakah sesuai dengan ekspektasi kalian atau tidak?
Oke, itu yang pertama. Untuk investasi sebenarnya setiap orang pasti punya standar yang berbeda-beda. Mungkin untuk si A gaji di atas 5 juta udah oke nih. Mungkin si B gaji di atas 7 juta baru oke. Atau mungkin si C gaji di atas 9 juta baru dia oke. Tergantung kepada kalian. Standar kalian atau mungkin kebutuhan kalian juga ya. Karena tidak bisa dipungkirin ya, standar itu dipengaruhi banyak faktor. Contohnya kalau kalian memang saat ini udah job seeker yang udah sangat lama, nah mungkin kalian akan menurunkan standar. Itu bebas, yang pasti kalian wajib tahu. Berikutnya, nomor 2, tunjangan tetap. Apa nih bang tunjangan tetap? Nah, tunjangan tetap itu umumnya diberikan kepada perusahaan setiap bulan dengan arti tetap. Tetap itu artinya kalian bakal diberikan itu terus setiap bulan, rutin gitu. Entah itu dalam bentuk uang atau mungkin hal lain. Nah, tunjangan tetap contohnya tunjangan tempat tinggal. Mungkin di beberapa perusahaan hampir semua sih ada tunjangan tempat tinggal. Jadi ada itu tunjangan tempat tinggal. Terus mungkin ada juga tunjangan lokasi kalau kalian kerja di remote area. Nah, itu kalian perlu tahu tunjangan tetap apa aja yang akan kalian terima. Jadi tunjangan tetap tuh akan diberikan kepada kalian setiap bulan. Setiap bulan, ingat, setiap bulan. Maka dinamakan tunjangan tetap. Dan ini akan dibayarkan bersamaan dengan gaji pokok yang kalian terima. Jadi kalau kalian gaji pokoknya tadi anggap aja 5 juta. Tunjangan tetap yang kalian dapat 1 juta. Ya, kalian udah dapat 6 juta. Seperti itu. Berikutnya, nomor 3, pajak. Nah, ini penting nih, karena setiap perusahaan memiliki aturan yang berbeda-beda terkait pajak. Aturannya apa bang maksudnya? Jadi gini, kalau kalian bekerja di dalam suatu perusahaan, kalian akan dikenai namanya pajak penghasilan atau PPh 21. Jadi pajak penghasilan itu akan kalian berikan kepada pemerintah dari penghasilan yang kalian dapatkan. Nah, ini ada 2 jenis perusahaan. Perusahaan yang pertama, pajaknya itu ditanggung oleh perusahaan. Artinya apa? Kalian udah nggak usah mikirin pajak yang harus kalian bayarkan kepada pemerintah, tapi perusahaan secara otomatis akan membayarkan pajak kalian, dan itu di luar gaji pokok dan tunjangan tetap. Jadi kalau kalian tadi gajinya 5 juta gaji pokoknya, tunjangan tetap 1 juta, 6 juta tuh. Nah, pajak karena dibayarkan perusahaan, ya udah nggak ada pengurangan pajak. Seperti itu. Nah, yang kedua, pajak yang ditanggung oleh karyawan. Nah, biasanya perusahaan yang membebankan pajak kepada karyawan, gajinya biasanya lebih gede gaji pokoknya. Anggap aja gaji pokoknya udah nggak 5 juta lagi. Gaji pokoknya 6 juta. Terus tunjangan tetap 1 juta, 7 juta adalah gaji kalian. Tetapi kalian harus membayar pajak kepada pemerintah dan akan dikurangi dari gaji yang kalian terima. Seperti itu. Oke. Jadi catatan pentingnya, tanyakan pajak ditanggung oleh perusahaan atau ditanggung oleh karyawan. Ya sebisa mungkin ditanggung perusahaan aja biar kalian udah nggak usah pusing-pusing lah mikirin pajak. Oke. Next. Poin 4, THP atau take home pay. Nah, sebenarnya poin 4 ini bisa mewakili dari poin 1 hingga poin 3. Kenapa seperti itu? Karena take home pay sendiri itu kan artinya gaji yang bakal kalian terima di rekening kalian setiap bulan bersih. Artinya kalian bawa nih home pay. Jadi apa yang kalian bawa ke rumah, uang yang akan kalian bawa ke rumah setiap akhir bulan tuh berapa. Jadi udah bener-bener bersih net. Nah, jadi dari poin 1 sampai 3 itu kalau dijumlahin nanti akan ketemu yang namanya THP, take home pay. Kalian bisa menanyakan hal ini atau memperjelas hal ini kepada HRD. Jadi kalau kalian udah dapat offering nih, kalian udah baca gaji pokok kalian, udah baca tunjangan tetap kalian, udah baca kondisi pajak di perusahaan itu seperti apa, maksudnya dibayar perusahaan atau kalian. Nah, kalian udah bisa ngitung tuh take home pay kalian berapa, dan kalian bisa cross check ke HRD untuk menanyakan berapa take home pay yang saya terima setiap bulan. Nah, ini harusnya net, udah nggak ada pengurangan apapun. Oh ya Pak, take home pay Bapak sekitar 9 juta. Rinciannya gaji pokok sekian, tunjangan sekian, pajak sekian, seperti itu.
pastikan kalian tahu betul take home pay. Jangan hanya melihat total gaji, karena kalau kalian lihat total gaji belum tentu itu take home pay ya. Oke. Karena di take home pay itu nanti kan banyak pengurangannya ya, kayak BPJS, kayak asuransi, macam-macam. Kalian bisa menanyakan itu ke HRD. Biasanya HRD nggak bisa kasih nilai pasti, maksudnya 9.834.000 enggak, tapi biasanya mereka punya gambaran secara kasar, karena nanti kan itu ada faktor pengurangan terhadap asuransi, terhadap pengurangan terhadap BPJS tenaga kerja. Oh iya Pak, gaji Pak sekitar 9.800.000 sekian. Nah, yang bulan ribu itu kayak diabaikan gitu. Oke, pastikan kalian tahu take home pay yang kalian terima. Yang kelima, tunjangan non tetap. Oh iya, apa ini tunjangan non tetap? Kok banyak sekali sih tunjangan-tunjangan. Jadi kalau kalian bekerja di suatu perusahaan, itu ada loh yang namanya tunjangan non tetap. Itu tunjangan yang diberikan enggak setiap bulan. Kalau yang tetap kan setiap bulan. Kalau non tetap itu enggak setiap bulan. Tapi setiap periode pemberian dari tunjangan itu. Bang, contohnya apa Bang tunjangan tetap? Tunjangan cuti. Nah, tunjangan cuti itu bukan tunjangan tetap yang kalian terima setiap bulan, tapi setahun sekali kalian bakal dapat tunjangan cuti. Tunjangan cuti bisa berupa uang atau mungkin hal-hal lain, tapi biasanya uang sih. Nah, ada lagi juga tunjangan akhir tahun. Nah, siapa tahu perusahaan kalian ada namanya tunjangan akhir tahun. Setiap akhir tahun kalian bakal dapat tunjangan uang. Nah, seperti itu. Kalian bisa tanyakan kepada HRD tunjangan non tetap apa aja yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Seperti itu. Jadi ini penting nih. Jadi buat pertimbangan, apalagi kalian menerima 2 offering di perusahaan yang berbeda. Bisa untuk bandingin benefitnya lebih gede mana nih. Oke, next selanjutnya. Poin 6. THR, tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya hampir semua perusahaan tuh pasti memberikan tunjangan hari raya. Cuma yang membedakan adalah totalnya berapa. Ada perusahaan yang memberikan tunjangan hari raya hanya gaji pokok. Ada juga yang memberikan tunjangan hari raya gaji pokok plus tunjangan tetap. Dan ada juga yang memberikan HR itu gaji pokok, tunjangan tetap dikali 1,5. Artinya apa? 150% lebih tinggi daripada gaji kalian bulanan. Ada juga yang memberikan THR itu 2 kali gaji. Nah, itu normalnya pasti tertera di offering letter. Jadi kalau itu nggak ada, kalian bisa tanya ke HRD untuk THR seperti apa. Oke, itu. Dan yang terakhir, bonus. Ini bonus nih hampir nggak mungkin tertulis di offering letter, dan saya jamin nggak mungkin ada offering letter yang menyatakan bonus itu ada berapa kali gaji, nggak. Tetapi di offering letter itu biasanya tertulis benefitnya itu ada annual bonus atau mungkin quarter bonus atau mungkin per 6 bulan bonus atau apapun itu. Kalau itu nggak ada, kalian bisa tanya. Jadi sistem bonus di perusahaan ini seperti apa? Apakah pemberiannya 1 tahun sekali atau mungkin 6 bulan sekali atau mungkin per quarter gitu. Nah, kalau kalian berani dan mau tanya juga, kalian bisa tanya untuk historical tahun-tahun sebelumnya nilai bonus di range berapa gitu. Saya pernah menanyakan hal ini dan pihak HRD pun juga nggak masalah memberitahu, karena di awal tuh nggak ada. Nah, saya tanya bonus per tahun biasanya berapa kali gaji Pak? Nah, HRD bilang wah itu nggak pasti, itu berdasarkan performa perusahaan. Saya tembak aja. Udah kalau dari 3 sampai 4 tahun ke belakang kemarin rata-rata berapa? Oh ya 2 kali. Nah, itu bisa jadi gambaran buat kalian. Itu bukan sesuatu yang pasti, tapi bisa jadi kayak pertimbangan lah kalau kalian ingin mengambil sebuah keputusan. Oke, 7 item yang harus kalian perhatikan di item gaji and benefit. Selanjutnya, status karyawan. Wih, ini status karyawan nih gitu. Jadi pada umumnya itu cuma dibagi 2. Kalian di hire atau diberikan tawaran sebagai karyawan permanen atau karyawan kontrak. Kita bahas dulu yang karyawan permanen. Kenapa saya tulis sangat aman? Karena sangat minim sekali kalian bakal diputus, maksudnya di PHK itu minim banget. Ini di karyawan permanen ini bukan berarti kalian masuk langsung jadi permanen, enggak. Kalian akan menjalani namanya probation atau masa percobaan. Masa percobaan setiap perusahaan rata-rata yang pernah saya lihat itu 3 bulan. Jadi selama 3 bulan kalian tuh probation dulu. Kalau kalian dirasa performanya oke dan sesuai dengan posisi dan atasan kalian suka dengan kalian akan diangkat menjadi permanen setelah 3 bulan. Oke.
Nah, hal yang perlu kalian tahu atau tanyakan itu adalah benefit-benefit selama kalian probation. Seperti kesehatan, apakah ada cuti, terus mungkin apabila di masa probation itu saya ternyata yang nggak cocok di perusahaan tuh ada penalti nggak gitu. Itu perlu kalian tanyakan. Tapi ya jangan tanya yang terakhir tadi ya, karena nanti akan jadi image yang jelek. Maksudnya, wah ini baru masuk udah khawatir mau resign aja nih gitu. Tanya aja benefit-benefit selama probation. Terus berikutnya karyawan kontrak. Nah, karyawan kontrak nih kalau secara umum itu sebenarnya cuma ada satu, tapi kalau saya melihat itu ada dua case yang berbeda. Yang pertama, case pertama itu ada karyawan kontrak yang subject to permanen. Artinya apa tuh bang? Jadi di beberapa lowongan kerja itu emang sengaja dia itu nggak mau probation karyawan, tapi dia maunya kontrak. Dan setelah kontrak selesai, nanti akan ada yang namanya final evaluation untuk menilai apakah kalian bisa dijadikan karyawan permanen atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua, kontrak tahunan dan diperpanjang kontraknya. Itu udah nggak ada pertimbangan untuk jadikan permanen lah, intinya ya kalian akan jadi karyawan kontrak terus seperti itu. Nah untuk yang subject to permanen, kalau kalian masih fresh graduate, mungkin kalian sangat familiar dengan namanya manajemen trainee, fresh graduate program, fresh graduate development program, graduate development program. Intinya semua program-program yang dikhususkan untuk fresh graduate itu rata-rata jarang yang probation, rata-rata kontrak 1 tahun dulu, tetapi subject to permanen. Makanya saya kasih titel aman. Karena apa? Selama masa 1 tahun itu 99% kalian bakal jadi karyawan permanen. 1% kalian bakal di PHK. Jadi ya saya rasa aman. Nah, berbeda dengan kontrak tahunan yang diperpanjang, itu kayak kurang aman. Jadi emang perusahaan nggak ada tujuan khusus untuk permanen kalian, tapi butuh manpower saat itu untuk melakukan suatu pekerjaan. Makanya butuh karyawan kontrak, dan untuk menjadi seorang permanen lebih susah seperti ini. Oke, saya bahas singkat aja. Nanti untuk diskusi lebih lanjut kita bahas di video berikutnya. Oke, next. Setelah status karyawan, ada hal lain nih yang perlu kalian pertimbangkan. Apa tuh? Work location and POH. POH itu apa bang? POH itu point of hire. Point of hire itu kayak lokasi di mana kalian akan di-hire. Kenapa itu penting? Jadi yang pertama, lokasi kerja. Kalian perlu memastikan lokasi kerja itu di mana kerjanya. Kalau kalian bekerja di industri, bukan bekerja ya, melamar di industri yang core bisnisnya itu ada di Kalimantan, Sulawesi, maupun Nusa Tenggara Timur, atau manapun itu, remote area, pastikan kalian membaca detail lokasi kerja. Jangan sampai kalian, kok saya ditempatin di Sumatera? Kan saya pengen Jakarta. Nah, di kontrak itu ada lokasi kerja itu Jakarta kah, atau Sumatera, atau Kalimantan. Kalian wajib tahu. Atau mungkin di situ ada statement khusus, kalian harus bersedia dirotasi seluruh Indonesia. Nah, itu penting kalian tahu. Yang kedua, tiket PP. Kok ada tiba-tiba tiket PP? Nah, point of hire ini mempengaruhi tunjangan yang akan diberikan perusahaan kepada kalian. Jadi umumnya beberapa perusahaan itu, beberapa ya, nggak semua, memberikan tiket pulang kepada kalian 1 tahun sekali ke point of hire kalian. Kalau kalian asalnya dari kota Malang, sebisa mungkin point of hire kalian juga Malang. Jadi kayak mungkin potensi dapat benefit untuk tiket PP Malang sama tempat kerja kalian tuh ada. Ini sangat minor sih, jadi pertimbangannya nggak begitu gede. Oke, 3 itu aja yang akan saya bagikan kepada kalian. Selebihnya saya rasa tidak ada. Kalau kalian ada pertanyaan atau masukan, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Karena video ini masih jauh sekali dari kata sempurna. Semua murni dari pengalaman pribadi. Mungkin ada yang salah dan mungkin ada yang benar. Kalian cukup ambil yang benar. Kalau ada yang salah, kalian bisa koreksi atau mungkin kasih input di kolom komentar. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Semoga kalian cepat dapat kerja.